segar bugar ya tanamannya. Nah, kondisinya seperti ini. Nah, ini apabila tidak saya lakukan perlindungan, ini tentunya biasanya ketika umur 20 hari menjelang fase generatif itu biasanya sudah mulai ada serangan kutu dan lain sebagainya. Jadi ini merupakan pupuk sekaligus bahan perlindungan untuk tanaman ya. Jadi fungsinya nanti untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat para sahabat-sahabat teknik semua dimanapun berada. Berjumpa lagi ya channel Bacar Organik. Nah, di video yang kedua ini ataupun yang part kedua ini adalah video yang kelanjutan ya dari pengaplikasian yang pertama, yaitu khusus tentang perlindungan tanaman ataupun pemberian imunitas untuk tanaman kita agar supaya tanaman kita lebih kebal ya, lebih kebal dari serangan patogen jamur dan juga serangan hama-hama ya seperti kutu, ulat dan hama lain sebagainya. Jadi setelah pengaplikasian yang pertama yaitu penggunaan KALHA ataupun kalsium humat, kalsium asam humat yang berfungsi untuk perlindungan tanaman yang terutama di bagian perakaran ya sahabat tani semua, dan juga nanti akan masuk ke jaringan tanaman yang sehingganya mempertebal dinding-dinding sel tanaman kita agar supaya tidak mudah terserang oleh patogen jamur dan juga serangan bakteri serta hama kutu ya. Nah, dalam kesempatan video kali ini saya akan membagikan juga tentang cara memberikan perlindungan tanaman yang diberikan melalui daun ya, daun, batang, dan juga tunas-tunas ya sahabat-sahabat tani semua. Jadi di pengaplikasian yang kedua ini yaitu saya mengandalkan ataupun menggunakan pupuk mineral pelapis tanaman ya dengan merek dagang Cover WP. Nah, ini adalah merupakan bahan perlindungan tanaman yang mengandung mineral-mineral alami, kemudian yang sudah diaktifasi dan dilengkapi dengan perekat, pembasah dan penyebar serta unsur mikro ya sahabat tani semua. Jadi ini merupakan pupuk sekaligus bahan perlindungan untuk tanaman ya. Jadi fungsinya nanti untuk melapisi tanaman kita baik dari segi daun, batang ya sahabat tani, dan nanti kalau sudah ada buahnya ataupun bunganya itu melapisi bunga dan juga buah agar supaya tidak mudah terserang oleh hama ataupun penyakit ya sahabat tani, seperti serangan patek, serangan lalat buah dan lain sebagainya. Jadi Cover WP ini sangat bagus sekali untuk melindungi tanaman di bagian luar ya, dari bagian luar. Nah, jadi Cover WP ini sangat multifungsi juga, bisa diaplikasikan dengan bahan apapun, baik itu insektisida ataupun pupuk daun ya sahabat tani semua. Nah, dalam pengaplikasian kali ini saya menggabungkan dengan pupuk daun ataupun suplemen tanaman dengan merek Mordelfon ya sahabat tani, yang kandungan unsur haranya yaitu fosfat, kemudian magnesium dan juga ada juga Fe ya. Jadi manfaat dari Mordelfon ini yaitu memacu perakaran dan tunas baru ya sahabat tani, yang sehingganya nanti pertumbuhan tunas di batang utama dan juga tunas air yang kita pelihara itu bisa seimbang nutrisinya. Kemudian dia mampu memperkuat dan mempertebal daun ya sahabat tani semua, yang sehingganya daun itu dalam proses fotosintesis itu bisa lebih maksimal lagi sahabat tani semua. Kemudian nanti ketika saat pembungaan itu mampu merangsang pembungaan yang sehingganya bunganya tidak mudah rontok ya sahabat tani semua. Jadi pupuk Mordelfon ini bisa diaplikasikan pada saat awal pertumbuhan, fase vegetatif sampai fase generatif ya sahabat tani semua. Dan ini bukan niat saya untuk promosi ataupun memasarkan produk, tapi ini saya sudah membuktikan sendiri manfaat daripada Mordelfon ini ya sahabat tani semua. Nah, oke, setelah sebutkan untuk bahan yang saya gunakan di pengaplikasian kedua, yaitu pengaplikasian Cover WP yang saya gabungkan dengan suplemen tanaman. Selanjutnya mari sahabat tani semua simak bagaimana cara untuk pengaplikasiannya dan juga dosis pengaplikasiannya ya sahabat-sahabat tani semua. Untuk pengaplikasian yang kedua, di part yang kedua ini yaitu pengaplikasian Cover WP ya. Ini adalah merupakan pupuk mineral ataupun pelapis tanaman. Nah, untuk pengaplikasian Cover WP ini akan saya tambahkan atau saya gabungkan dengan pupuk ya. Di sini saya memakai Mordelfon. Mordelfon ini adalah suplemen tanaman yang mengandung unsur hara fosfat, magnesium dan juga Fe ataupun zat besi ya sahabat tani. Karena memang untuk Cover WP ini sangat multifungsi sekali. Dia bisa digunakan pengaplikasiannya baik secara tunggal, kemudian menggunakan pupuk daun ataupun ZPT dan juga pestisida ya. Jadi bisa dicampurkan untuk pengaplikasian apapun ya sahabat tani semua.
Nah, oke, selanjutnya untuk mengenai dosis. Jadi di sini saya melakukan penyepraian dengan tangki kapasitas 16 liter. Untuk dosis cover WP ini saya menggunakan 3 sendok makan per 1 tangki, dan untuk intervalnya di sini saya menggunakan interval 1 minggu sekali ataupun 10 hari sekali ya, sahabat tani. Jadi untuk intervalnya 1 minggu sekali ataupun 10 hari sekali pengaplikasian cover WP. Nah, oke, sahabat-sahabat tani semua, jadi untuk dosisnya per tangki 16 liter kita gunakan yaitu 3 sendok makan ya. Nah, 3 sendok makan per tangki 16 liter. 3. Nah, oke. Nah, kemudian untuk pupuk fosfatnya ini, Mordan Voltnya ini saya menggunakan dosis 30 mili ya. Jadi ini untuk penyepraian saya menggunakan dosis 30 mili. Kemudian kalau untuk dikocor itu saya gunakan dosis 50 mili ya, sahabat tani. Jadi agak berbeda. Oke, dilakukan pengadukan agar terlarut ya. Tapi memang untuk cover WP ini dan juga Kalha itu cepat larutnya kok, nggak perlu lama. Yang penting tinggal kita aduk sebentar saja itu langsung bisa larut ya. Kemudian kita masukkan ke tangki sprayer. Dimasukkan ke tangki sprayer, kemudian kita lakukan pengaplikasian. Nah, untuk aplikasinya disemprotkan secara merata ke seluruh bagian tanaman ya, baik itu daun, batang, pokoknya semuanya harus terkena larutan ini. Nah, fungsinya yaitu untuk melapisi agar supaya tidak mudah terserang oleh patogen jamur, kemudian serangan hama ya, seperti kutu, trip, dan juga hama ulat ya, sahabat-sahabat tani semua. Jadi pengaplikasiannya harus serata mungkin. Nah, kemudian untuk interval pengaplikasiannya itu bersamaan ya, bareng dengan kalsium asam bumbat ya, ataupun pengaplikasian Kalhanya itu, yaitu minimal itu 10 hari sekali ya, sahabat tani. Akan tetapi akan jauh lebih baik itu diaplikasikan seminggu sekali, agar supaya perlindungan ataupun imunitas dari tanaman kita itu tidak ngedrop ya, yang sehingganya tanaman kita terus tumbuh secara maksimal dan sampai nanti dia itu berproduksi. Jadi perlindungannya itu terus menerus kita berikan ya, sahabat tani semua. Nah, kondisinya seperti ini sekitar jam 1 siang. Kondisi tanaman saya alhamdulillah masih terlihat segar ya, padahal ini posisinya sangat panas sekali. Dan terlihat itu mulsanya sudah sangat mengkilap sekali ya. Jadi ini sudah jam 1 siang. Alhamdulillah masih kondisinya masih sangat segar bugar ya tanamannya. Nah, kondisinya seperti ini. Nah, ini apabila tidak saya lakukan perlindungan, ini tentunya biasanya ketika umur 20 hari menjelang fase generatif itu biasanya sudah mulai ada serangan kutu dan lain sebagainya. Tapi alhamdulillah ketika saya selalu melakukan pencegahan, baik itu dengan penyempraian pestisida, penyempraian fungisida, dan juga memberikan perlindungan seperti semacam ini, pengaplikasian Kalha yang di bagian perakaran dan juga pengaplikasian cover WP yang diaplikasikan dengan cara disemprotkan ke daun. Alhamdulillah sampai saat ini kondisi tanaman saya masih aman, pertumbuhannya masih sangat stabil, belum ada kendala ataupun macet di bagian tunas karena serangan kutu ya, sahabat tani. Biasanya yang menyebabkan macet itu biasanya kutu. Nah, kondisinya alhamdulillah sampai dengan saat ini di usia ke 22 hari masih aman, dan semoga ini akan terus aman sampai benar-benar tanaman ini habis ya, sahabat tani. Nah, oke, jadi semoga ilmu yang saya bagikan ini di 2 part ya, yaitu part yang pertama pengaplikasian Kalha untuk perlindungan di bagian dalam, dari dalam, dan juga pengaplikasian cover WP untuk perlindungan dari luar. Nah, semoga ini bisa menjadi inspirasi untuk para sahabat-sahabat tani semua. Dan sekali lagi perlu digarisbawahi, di sini bukan niat saya untuk menggurui ataupun niat saya untuk promosi produk dan lain sebagainya. Tujuan yang paling utama saya yaitu berbagi ilmu sesuai dengan pengalaman yang saya alami dan yang saya terapkan ke lahan dan juga ke tanaman saya. Nah, oke, selanjutnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan di dalam penyampaian. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.